dapat sekali keuntungannya menghilangkan stres. Kalau alasan itu biasanya tuh gitu tuh, menghilangkan stres. Nah biasa juga gitu. Dan menghilangkan stres banyak loh Bu. Kita kamar sama suami juga menghilangkan stres. Bener kan, menghilangkan stres. Keluar jalan langsung ngedate lagi, anak dititipin semua ke orang tua, keluar juga bisa. Itu menghilangkan stres. Shopping apalagi setelah lagi di sana outlet juga buka ya bisa. Diskon. Shopping nambah stres. Merokok ini sebenarnya dari semua ini adalah dia termasuk faktor risiko yang paling tinggi. Dengan dia akan menyebabkan proses aterosklerosis. Baru-baru saya juga dapat pasien kemarin, habis saya perlegung ke head center. Perlegung itu habis saya konsul pindahin terlegung Mbak, dipindahkan. Saya pindahkan ke ke head center karena katanya dokternya di sana ya dirujuk karena koronarnya dia benar-benar parah kata dokter jantungnya yang sebelumnya merawat, dan dia ini yang dengan rujukan yang kemarin saya kirim itu berarti sudah keempat. Dia bilangnya sih saya sudah gak merokok kata dia gitu. Terus kita paksa nih, jangan bohong, ya dia bilang saya merokok masih. Jangan bohong Mami. Masih syukur dia dikasih kesempatan berkali-kali, keempat kali ya, itu luar biasa. Biasanya sih sudah merokok. Tekanan darah tinggi. Jangan sepelekan tekanan darah tinggi. Siapa yang punya tekanan darah tinggi? Ya, terkontrol baik. Ini yang tekanan darah tinggi katanya. Sama, saya pun rendah. Pokoknya tinggi. Balik lagi, Mami lagi yang kena ya. Ya, misalnya kalau saya tekanan diri sama suami juga tekanan darah cepat ya. Kalau mau ngecek tekanan darah tinggi itu wahnya 90 itu udah termasuk tekanan darah tinggi. Semua ya 140-90 standarnya. 140-90 bawah. Normal Mi, normal. Yang lain ya Bu ya. Ya, itu Mi, banyak daun Mi. Daun pintu juga ada. Jadi antioksidannya penggantinya dari merokok ya. Jadi kenapa sih tekanan diri? Kalau misalnya kelamaan penanganannya, jadi PAVK penyakit perifer penyakit pembuluh darah perifer di kaki. Bu boleh tanya sekarang Bu atau nanti kebuka pertanyaan? Berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Tapi ya, sebentar. Nanti aja ya. Simpen dulu. Oke. Terima kasih. Dan kalau di riwayat kalau di dalam keluarga ada riwayat entah paling utama adalah keluarga yang langsung. Jadi entah itu ayah, ibu, saudara sendiri pada usia muda itu sudah wajib alarm buat ibu masing-masing ya. Yang lainnya ini faktor resiko lainnya lipoprotein, sebenarnya sama aja sih lipoprotein dan fat itu. Obesitas ini ya untuk mengukur apakah kita obesitas atau enggak bisa dengan BMI. BMI itu jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter jadi tinggi badannya kali tinggi badannya lagi, terus berat badan dibagi nilai. Jika lebih dari 25 itu bisa dibilang kita obesitas. Nggak mungkin Tiga itu sudah BMI-nya masuk berat badannya ya. Kita nggak udah kelihatan aja itu udah nggak ini obesitas ya. Dan paling gampangnya ini adalah ukur ini hip wide, jadi lingkar perut gimana rumusnya pinggul. Kalau untuk perempuan rumusnya tadi gimana, ini ada yang tanya. berat badan dibagi dalam kurung tinggi badan kuadrat dalam meter ya. Nah, lebih dari 25 itu obesitas.
Obesitas nanti juga dibagi-bagi, ada obesitas 1, 2, 3. Yang paling parah ya obesitas 3. Kemudian gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat ini banyak banget. Ya tadi itu merokok, makan makanan, stres, sering tidur malam. Gue banget nih, nggak bisa tidur. Terus makanan tinggi kalori dan tinggi lemak. Tinggi kalori. Jadi bukan tinggi lemak aja ya, Bu. Tinggi kalori. Tinggi kalori itu sebenarnya adalah yang karbohidrat itu kalori. Jadi makanan yang mengandung nasi, berenergi, ya nasi dan sebagainya itu sebenarnya termasuk tinggi kalori. Kemudian stres. Tadi udah saya sebutkan kenapa stres. Ya stres itu biasanya memicu dengan hormon stres. Jadi dia juga memicu dengan hormon stres, maka kortisol di dalam tubuh meningkat. Kortisol ini juga akan mempengaruhi. Kemudian depresi. Ya, ini kenapa depresi agak ini juga sih sebenarnya kayaknya tidak langsung. Dan faktor lingkungan yang sebenarnya pada ujungnya sebenarnya stres semua sih, stres tubuh dan peningkatan oksidan di tubuh. Ya, tapi gimana kita menangani stres itu adalah jadi intinya adalah riwayat penyakit kita sebelumnya, gaya hidup, riwayat penyakit keluarga. Nah, jadi apakah saya beresiko, ingat penyakit saya apa, saya udah punya penyakit apa, gaya hidup saya bagaimana, dan riwayat keluarga itu bagaimana. Terus bagaimana kita bisa ya ini tadi cuma cuplikan tadi ya yang disebut atrositas, maksudnya laki-laki dan perempuan. Saya prevalence adalah seberapa prevalensi perbandingan laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu cuma 6,5%, laki-laki 9,2. Dan di atas umur 65 perempuan semua meningkat, tapi tetap aja laki-laki akan lebih. Nah sekarang tanda-tandanya kapan ibu-ibu ini atau memperhatikan suaminya juga, kapan sih saya mulai khawatir atau kapan sih saya mulai harus waspada kalau itu penyakit atau itu kalau jadi jantung koroner. Nyeri dada. Oh, nyeri dada. Yang bagaimana tipis untuk penyakit nyeri dada jantung koroner ini adalah hati-hati Bu, lemaknya. Mana yang gorengan? Saya. Kasihkan ke saya sih. Enggak apa-apa, ada ininya. Ada jeruknya. Nggak ada rokoknya, nggak apa-apa. Rokoknya masih di tas, nggak apa-apa. Nyeri dada yang bagaimana sih sebenarnya tipis untuk penyakit jantung koroner ini? Sebenarnya bukan nyeri dada yang kayak nafas, jadi kayak benar-benar sumpah. Lihat. Kayak dari kanan kiri. Sedap ini. Penjalaran Ini apa ini? Enggak. Apa aja ini? Ini apa namanya ya? Tidak tahu namanya. Kalau ini? Ini hijau, torte hijau. Torte hijau. Nggak hafal saya pandannya. Mau dong. Siapin tuh kami. Dan ke punggung. Oh, ibu-ibu di belakang ternyata ada ibu-ibu juga tuh. Datang ke rumah sakit dengan nyeri dada. Jadi kalau misalnya kalau ibu ke rumah sakit, kalau dalam bahasa Jerman bilang station, enges gevoel, truk gevoel, itu udah biasanya udah waspada dan kita harus wajib melakukan diagnosa untuk penyakit jantung koroner. Oh, Dan jantung. ketika sudah ada sudah ada tanda-tanda nyeri dada, maka dalam 120 menit kita harus sudah mulai diagnosa. Atau ada penanganan. Ketika dari EKG aja sudah kelihatan 120 menit, wajib ada penanganan apapun. Entah itu buka, entah pasang stent, bypass dan sebagainya. Ini dia nih. Jadi khasnya ini adalah nyeri dada di belakang ini, belakang sternum, belakang apa sih, tulang dada ini, dengan penjalan ke leher. Kalau leher dua sih saya nggak pernah, tapi cuma satu leher ke sini atau bahu, terus ini
ada yang kerahang juga ada, sampai kerahang ada. Nah yang atau daerah punggung juga ada. Nah yang ini yang di dada bawah di ulu hati ini yang mungkin saya bilang sering kebablasan, maksudnya pasien datang kadang-kadang sudah kondisi sudah gawat dan kadang bisa meninggal karena kita menyepelekan yang nyeri dada di ulu hati, karena kita mikirnya pasti kalau di ulu hati adalah lambung, ya kan? Nah, ini kalau udah mah itu udah Jadi ada tangan dua. ini Danke saya sering schön. dapatkan, kadang pasien datang, aku punya penyakit mah udah kronis dan sebagainya, datang EKG EKG-nya udah ada Makanan kasus apa sih, pembukanya penyakit corona yang sudah lewat kadang-kadang ada. sudah kebablasan. Untung dia masih hidup, maksudnya karena mungkin itu sama yang sabang-cabangnya. Tapi rata-rata yang ini yang sering kebablasan. Aku nggak hapal Yang nih Indo sih sering kebablasan yang ini kan. Kadang-kadang ini namanya. udah berapa Aku hari yang nggak lalu dia hafal. ngeluh ada keluhan di ulu hati. Saya pikir ini apa sih? Lambung. Atau pikir ya yang tengah bawah. Itu biasanya terjadi kalau misalnya penyakit jantung apa pembuluh darah jantung yang kena itu adalah bagian belakang atau bagian bawah. Bagian bawahnya. Jadi jantung itu tuh modelnya kayak melengkung atas terus ada kayak datar gini, kayak duduk. Jadi duduk yang bawah inilah yang biasanya menyerupai keluhan lambung. Keluhan yang lain sesak napas pendek. Kalau sering sesak napas pendek ini biasanya udah ya maksudnya orang lebih aware datang ke rumah sakit, udah nelpon 112, nelpon ambulan. Dan kalau misalkan juga kalau udah sesak napas itu udah berarti sudah lebih maju lagi stadiumnya, mual muntah. Ya ini yang tadi yang bilang seperti keluhan lambung, muntah. Cuma 7% dawanya juga 90 menit. Terus pusing lemas, nggak spesifik. Dan lain-lain ini adalah keringat dingin. Jadi keringat dingin tanpa kayak ada demam. Saya nggak tahu ini kenapa ini tiba-tiba keringat dingin aja. Sesak, ya itu udah masuk anak-anak juga yang kemudian yang tanpa gejala juga ada. Berarti itu Dan kapan jantung nih corona Vorsorge ya? Untersuchung, jadi kapan sih kita pergi ke dokter kalau misalnya kita di Jerman, kapan kita ke dokter ketika kita curiga kalau kita ini beresiko untuk penyakit jantung koroner ini, terutama kalau misalnya kalau di Jerman sendiri kan dengan sistem kesehatan yang baik ini, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah saya sekarang dalam tekanan atau stres yang benar-benar tinggi. Kemudian yang kedua, stres secara fisik, ya, maksudnya terlalu capek untuk bekerja dan sebagainya, merokok, lagi. darah tinggi, Anda gemuk jadi BMI lebih dari 25, apakah Anda lebih dari 40 tahun, apakah Anda berolahraga cuma satu kali dalam seminggu, dan yang ini minum alkohol lebih dari 1 gelas. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya Bu, tapi kalau Olahraga di sini cuci piring. tuh sering banget. Dan apakah gula darah lebih dari 120 atau banyak satuannya minimal, atau tambah ada apakah Anda menderita penyakit gula darah atau diabetes, dan apakah ada riwayat keluarga jantung dan stroke. 5, Anda jawab ya, maka segera check up ke dokter keluarga atau house arts. 5 aja ya. Ya, terapinya kurangi berat badan. Dengan mengurangi berat badan maka resiko untuk aterosklerosis itu semakin berkurang. Diet ya wajar. Ini normal ya. Diet, olahraga, stop rokok. Stop rokok nih. Iya, udah dengar ibu-ibu. Kok di rumah ngerokok lagi aja, nggak ada yang ngeliat. Kalau saya tidak salah, pada usia 35 tahun itu kita punya hak pergi ke house arts, dan kita bahkan house arts kita mengecek kesehatan kita sama lab semuanya, dan EKG juga ya. Plus kalau untuk perempuan adalah pemeriksaan payudara ya. Jerman ini bagus banget untuk pemeriksaan payudara. Jarang banget di Jerman ditemukan kanker stadium 4, jarang. Tapi apa? Ya karena kita kasusnya dapat surat. ya kenal. Tahun sekali kita.
baik dulu. Nah, ketika saya ada kasus serangan jantung atau diduga serangan jantung dada, apa yang saya lakukan? Ya segera telepon 112, nanti ketemu dengan Light Stella. Jadi Light Stella itu satu pusat untuk semuanya, ada apa, di mana posisinya, perempuan atau laki-laki, usia kira-kira usia berapa, keluhannya apa. Ketika kita bilang nyeri dada, maksudnya enges gevoel atau smerzen im brust, itu biasanya Light Stella jadi pusatnya untuk semua ini udah bakal mengirimkan notats barengan. Jadi nggak cuma Rettungsdienst. Jadi kalau ibu-ibu tahu, kalau di Indonesia kita nggak ada sistem kayak gitu ya. Di Jerman ini ada berbagai macam. Jadi ada ASB biasa, ada Krankentransport, ada Rettungswagen, dan ada Hubschrauber, jadi helikopter. Jadi kalau yang Rettungswagen, jadi masing-masing ini notats itu lain lagi. Notats itu dokter emergensi. Biasanya masing-masing itu kayak ada perawatnya yang sudah ahli gitu. Jadi kalau biasanya pasien dengan keluhan nyeri dada, maka notats juga akan ditelepon. Jadi dokter emergensi akan ditelepon. Jadi nggak cuma ditemani sama Rettungsdienst. Jadi nggak cuma diperangi perawat. Pasti dokter itu akan datang. Terus ya telepon 112. Dan yang lainnya bagaimana mencegahnya, perbaiki pola hidup, deteksi dini. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Langsung aja. Ya, silakan yang mau bertanya. Sebentar. Semangat 45. Gini Bu, Bapak langsung aja deh. saya nggak usah pakai itulah, saya sudah kencang suaranya. Saya minum obat darah tinggi. Terus kadang-kadang itu dia punya tekanan darahnya 150, 90 ke atas gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Padahal saya rutin jam 10 pagi terus itu rutin minum obat gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah kalau saya minum obat darah tinggi berapa kali atau berapa sering saya harus ke kardiolog gitu? Terima kasih. Siap, bagi ibu-ibu yang lain ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Hari ini irama jantung ya. Terima kasih Bu Ima. Masih banyak di rumah. Kita jawab dulu yang punya penyakit darah tinggi. Perlu kalau misalnya tuh tekanan darah tinggi ibu, meskipun ibu sudah minum obat darah teratur tetap 150/90, maka yang dilakukan adalah tetap kontrol ke dokter dan lakukan penyesuaian, karena obat darah tinggi itu masih tetap perlu penyesuaian terus menerus. Jadi kalau ibu cuma minum satu dan tidak tertangani, maka yang dilakukan adalah pasti akan ditambah obat penyakit darah tinggi yang lain. Nah, tapi penanganan semua dari darah tinggi, kolesterol sebenarnya adalah pola hidup. Coba perbaiki pola hidupnya. Saya nggak bisa bilang karena saya juga masih sehat. Dan kalau misalnya sudah nggak bisa, maka ya itu di obat-obatan. Karena obat darah tinggi itu adalah salah satu penyakit yang dinamis dan perlu penyesuaian obat. Biasanya untuk mengecek kapan ibu punya darah tinggi, karena bisa jadi ada beberapa jenis darah tinggi yang penyakit darah tinggi. Jadi cuma pergi ke dokter darah tinggi. Di luar itu dia normal, itu ada. Atau kebalikannya maksudnya di rumah tinggi ketemu dokternya malah normal. Ya. Takut disuntik sama Pak Dokter. Saya nggak dokter asli kali ya. Ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya nunggu hasil ya. Penanganan yang paling optimal adalah ibu cek darah. Kalau ibu punya mass grade, jadi pengukur darah, lakukan 3 kali di rumah. Nanti diambil rata-ratanya. Saya tanya sama dokternya, Bu. Semakin saya ngukur terus, Ya. semakin naik, jangan terlalu Ya. banyak ngukur. Ada yang seperti itu. Ada Tambah penyakit darah tinggi gitu. Bisa dibilang nggak bukan sesuatu yang pakem. Kalau ini tinggi harus ini gitu loh. Karena ya itu 90% penyebabnya nggak tahu dan dia itu dinamis. Ada jadi lebih bagus juga ada sekali kita 24 jam tekanan darah mesung. Jadi ada alatnya tuh. Dia Bu ada itu nanti menyesuaikan itu nanti. Ya. Memang harus perlu konsentrasi, perlu rutin ke dokter kalau punya darah tinggi. Terus yang kedua apa Bu tadi? Ke kardiolog beberapa kali kalau sudah, maksudnya tiap
berapa bulan sekali gitu Kalau rutin konsultasi? kan sebenarnya wajib ya apa itu nggak sebenarnya nggak cuma darah tinggi bu, rutin aja ke dokter mungkin sebulan kali lah atau 3 bulan sekali tergantung dokternya. Ke kardiolognya? Ya. Kalau ke kardiolognya sih tergantung itu kan dokternya mungkin 1 tahun sekali bisa karena harus cek ini juga kalau kita ke kardiolog adalah head ultrasound jadi USG jantung disarankan sih 1 tahun sekali tapi kalau tidak sebelumnya tidak apa-apa kadang 3 tahun sekali ya. Biar nggak Ada- stres. ada Sering-sering. komplikasi dari penyakit darah tinggi ini salah satunya ya jantung dan itu yang saya bilang ya. Ketika sudah terdeteksi dari awal USG-nya itu sudah ada masalah jadi penyakit jantung darah tinggi itu ada itu maka dia disarankan 1 kali setahun. Terus sebenarnya penyakit irama jantung kita nggak bahas tadi penyakit irama jantung tapi kalau penyakit irama jantung itu macam-macam bu. Mulai dari yang penyakit irama yang dari normal sampai yang berat. Setiap orang kita ini sebenarnya irama jantungnya itu nggak selalu regular. Ada yang disebut dengan VES sama SVES, normal SVES, VES. Jadi supraventricular extrasystole dan ventricular extrasystole itu masih normal kalau misalnya masih kurang dari 1%, kurang dari 5%. Jadi itu masih bisa dibilang bisa abaikan. Tapi ketika dari pengukuran 24 jam irama jantung ada kasus pause sampai lebih dari 2,5 atau 3 sekunde maka itu bisa jadi frage atau kemungkinan untuk heart maha jadi picu jantung bisa jadi juga obat jadi tetap aja pengecekan SVES, VES, ventricular tachycardia. Jadi banyak banget penyakit irama jantung itu ya. Terus tapi kalau yang biasanya menyebabkan kematian mendadak, itu yang biasa kalau ibu pernah dengar Brugada syndrome. Pernah dengar kan itu? Yang ada kasus kematian dokter yang gimana tuh di Hermina atau di Jakarta yang dia 24 jam jaga, terus habis itu kecapean. Nah itu meninggal. Kalau rasa dia Brugada syndrome. Jadi banyak penyakit irama jantung itu tinggal dicek apa saja dan penanganannya beda-beda bisa dengan obat kalau misalnya obat nggak mempan harus di strom jadi harus kayak kejut jantung atau kateter langsung di epiofisiologi itu. Bisa buka lagi satu pertanyaan? Kami buka 2 pertanyaan lagi karena keterbatasan waktu itu. Silakan. Saya kan waktu kecil operasi amandel, jadi sudah nggak ada amandel ya. Kelas 6, terus waktu di kardiolog saya kan nggak ditanya, itu dokternya tahu. Saya nggak ada amandel. Saya loh, kok tahu dok? Saya bilang gitu. Saya kan nggak kasih tahu. Ada tertentu yang bisa menandakan dan saya nggak terlalu mengerti. Bisakah ibu menerangkan sedikit? Itu di luar jantung ya. Bu, amandel tuh ketahuan banget. Ibu buka mulut, oh habis operasi mandel. Dia Aku juga bilang nggak tahu. dari detak jantungnya atau gimana dokternya. Jadi nggak Amandel itu tonsil itu Iya. ada di mulut. Iya. Begitu dibuka kelihatan tonsilnya ibu udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, oh ibu udah habis operasi ya. Enggak, waktu itu dia periksa saya sini. Nggak mungkin itu. Amandel itu di sini, Iya, bukan di sini. Amandel di mulut. Dia bilang ada hubungannya jantung sama amandel. Nggak ada. Oke, terima kasih. Ada kalau itu yang berkaitan sama infeksi. Jadi orang yang sering terkena infeksi ada kemungkinan kalau misalnya ternyata bakterinya ditemukan di dalam darah bisa memicu namanya penyakit infeksi katup jantung, endokarditis namanya. Nah itu yang bahaya. Tapi endokarditis itu namanya penyakit infeksi adalah demam ya. Jadi kalau yang dimaksud itu paling dokternya maksudnya gini, iya bu kalau misalnya ibu sering banget tonsilnya, maksudnya si amandelnya ini berkali-kali infeksi, takutnya nanti bisa berpengaruh ke jantung, takutnya nanti menimbulkan infeksi di jantung itu harusnya begitu tuh dokternya. Kalau saya nggak salah ya. Tapi
Tapi kalau hubungan dari tonsil ke jantung itu nggak ada, Bu. Amandel saya sudah diambil, nggak Ya, ada. kalau ibu berarti maksudnya dokter kalau tonsil amannya sudah diambil, kemungkinan kan ibu nggak terlalu sering infeksi darah sini, darah mulut. Jadi untuk beresiko terhadap infeksi katup jantung itu semakin berkurang. Oke, terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Iya, diborong. Jawabannya sebentar aja, jadi kita bisa lemparkan satu lagi kepada teman-teman yang lain. Kalau 130/90 itu bagaimana, Dok? Itu masih kalau di Jerman itu masih normal, Bu, 130. 190-nya di bawah ya. 140 juga masih normal. Kiri kita emang rawan diraih. Sebenarnya udah ya, gak ada pertanyaan lagi. Sebenarnya aku saya pengen banget ini. Oh, ada satu lagi. Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Masih ada yang mau bertanya, Ibu-ibu? Satu pertanyaan lagi. Ya. Bu Endang. Yang mengenai pacemaker. Silakan dengerin Mbak. Ya, ya. Ya, mengenai pacemaker. Cara kerjanya. Untuk pacemaker, cara kerjanya, apakah pada saat tertentu saja dia bekerja atau memacu terus gitu, atau memonitor terus untuk itu. Terus kemudian pada saat kadang-kadang kan kita apa ya, ada magnet atau apa, nah nggak sengaja, apakah itu akan merusak fungsi atau kerjanya dari pacemaker tersebut? Pacemaker itu ada macam-macam, Ibu. Ada heart rate maha biasa, ada yang namanya defibrillator ICD. Jadi dia sebenarnya tergantung kelainannya si orang ini. Kalau misalnya dari 24 jam irama Mami. jantung itu ada lambat, Mami maka dia Sandra. bekerja dalam memicu si biar Like, ada stimulasi subscribe, lagi tekan untuk lonceng, nambah ke normal dan share. ke normal irama. Nah, tapi kalau ICD itu biasanya kelainannya ada kebalikan. Iya. Ada orang kelainannya Kenalan dong. jantung Udah, aku udah kenal. jadi ada tambahan ini, jadi dia cuma nggak ada pacemaker biasa, tapi ada stimulasi. Dia kayak nyetrum biasa, sehingga mengembalikan si jantung ini ke irama yang biasa. Mau dong, Bu. Pacemaker ini wajib, maksudnya harus bahaten banget kalau pasien itu mendapat pemeriksaan MRT, jadi MRI. Karena MRI itu magnet, jadi dia nggak boleh kalau misalnya bisa rusak. Udah masangnya susah, karena di YouTube, dalam, Mi. kalau masaknya rusak. YouTube. Ingin sedikit aja, ini sih yang sebenarnya saya ingin banget untuk bagi YouTube. Jadi, YouTube. saya sih sebenarnya di Indonesia juga dulu adalah instruktur P3 gak namanya gitu ya, kayak BLS life support. Gimana sih Bu? Saya ingin bagi ke Ibu bagaimana tindakan Ibu ketika mendapatkan kasus orang tiba-tiba tidak sadar. Kadang-kadang Ibu ngumpul-ngumpul banyak banget, malah menghirup si oksigen dari mengambil oksigen yang seharusnya untuk si pasien itu, kemudian kadang ngasih minyak kayu wangi, minyak kayu putih, habis itu kadang minumin, nah itu bahaya itu kasus sedang si pasien. Jadi ketika ada pasien tidak sadar, maksudnya ada orang tidak sadar, yang dilakukan adalah cek kesadaran. Gimana cek kesadaran? Panggil bu atau pak tepuk, jadi ke telinga, harus ke telinga. Jadi gimana ya pokoknya ingat, reaksi nggak dia, bereaksi nggak terhadap si panggilan. Kalau dia tidak bereaksi panggilan, kasih stimulasi nyeri. Gimana stimulasi nyeri? Bisa di sini atau di sini, atau paling nyeri di sini dengan begini ya, atau nyeri. Jadi kasih, jadi bisa nyeri banget kalau orangnya. Kadang-kadang tuh ada ya perempuan yang pura-pura pingsan untuk mencari perhatian tuh ya. Di sini mah nggak ada orang yang pura-pura, di Jakarta kali. Ya, jangan ya di Indonesia bisa kali ya. Ada, tapi nggak gimana. Jakarta kan idenya bohongnya pinter. Ya pokoknya Itu saya mah nggak di ngehindarin, tadi sinetron. saya bilangnya kan ada perempuan.
kasih nyeri di sini aja ya, maksudnya kalau dia cuma pura-pura kadang dia bisa bangun atau ya kalau tapi kalau dia benar-benar tidak sadar dikasih nyeri rangsangan nyeri dia tidak Bayar foya-foya juga sudah mahal. Mau main-main. Mik. Jadi di sini di mata sini ada pusat keluarnya saraf mata, dan dia kalau dirasa nyeri juga bisa sakit. Kemudian sudah nggak ada reaksi terhadap rasa nyeri, langsung cek pernapasan dengan cara lihat, rasakan, Mik. sentuh. Jadi kita pipi ini tempelkan ke mulut sama si hidung. Jadi pasien di sini nih ya, misalnya di sini pasien, kita langsung langsung ini rasakan apakah si pasien itu mengeluarkan ada hawa nafas. Habis itu lihat apakah dadanya ini bergerak. Dan rasakan juga apakah ada mungkin tangan kita di belakang dada, agak lupa dikit. Kemudian kalau sudah tidak ada, maka minta tolong ada orang, kalau misalnya ada beberapa orang itu telepon 112 yang tadi melakukan pengecekan, setelah lakukan pijat jantung. Dari cek kesadaran sampai ke pijat jantung wajib 3-5 menit. 3-5 menit tidak segera dilakukan pijat jantung, itu biasanya sudah otak sudah cacat, nggak dapat oksigen ya, makanya cepat banget kematian. Kemudian pijat jantungnya itu bagaimana? 30:2. Kalau ada tadi ada 2 orang, maka orang yang di atas dia ada 2 posisi di sini, kemudian ada pijat jantung. Orang yang posisinya di atas buka jalan nafasnya. Gimana caranya? Kalau untuk orang awam tidak saya anjurkan untuk mengangkat rahang ini, tapi tekan dahi ini ke belakang, angkat tulang rahang ini ke atas. Tapi jangan menyentuh yang bagian lunaknya, nanti malah justru menutup keran nafas. Tulang, kan ibu tahu tangan ini ada tulang ya, itu diangkat ke atas sambil dibuka. Ini ya tulang dagu. Tapi bukan bagian yang sini ya, ini justru malah itu jalan nafasnya. Itu habil cindif. Kemudian yang melakukan pijat jantung, maka tangan yang bagian yang paling tangan yang merasa kuat ya, ibu rasa yang mana yang bisa memberikan rangsangan kuat, tekan 5-6 cm ke bawah. Usahakan pada saat memijat itu tumpuan bukan di tangan karena cepat capek, tapi di sini di bahu ya. Di dada di sini, di daerah minta sini. Lupa tadi buka, pesan itu cek arteri karotis. Coba ibu dari tengah sini, dari tengah tarik ke lateral, tarik ke kanan, terus di depannya kan ada otot ya, kayak otot yang kayak menyilang ya, ada otot yang menyilang kan, itu di depannya itu pembuluh darah besar juga itu kan. Kalau di situ nggak ada denyut, nanti dalam waktu 2 detik nggak teraba, itu berarti pasiennya udah nggak sudah berhenti jantungnya, langsung segera lakukan pijat jantung. Jadi 1, 2, 3, 4, 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 30:22 itu adalah pernapasan. Sudah lakukan 30 pijat jantung, kasih napas 2 buatan 2, pijat lagi, kasih napas lagi, pijat sampai bantuan datang, sampai 30 menit, sampai ditemukan lebam mayat. Lakukan itu terus. Ini sih praktek ya ibu-ibu, tapi gak cukup. Perbandingannya, pijat jantung 30 kali, kasih napas 2. Itu sampai sebelum ada retung di sana notak datang ya. Kalau misalnya retung sama notak datang, biasanya harus kasih obat-obatan karena obat-obatan itu. Nah, untuk menjaga, untuk orang ya, maksudnya untuk karena memancing. Jadi pokoknya untuk agar seluruh sirkulasi darah itu tetap lancar dulu. Hatil simlif ya. Ini. Ya tulang dada.
Ya jadi dia gini, karena tenggorokan kita itu tuh apa sih, tenggorokan kita tuh agak kayak bengkok gitu ya. Kalau misalnya kita dengan kita menarik ke atas, jadi si kerongkongan si tenggorokan itu jadi lurus begini. Itu tujuannya. Ya, dibuka. Dan gini. Ya, pokoknya gitu sih, maksudnya langsung. Pokoknya asup dah sekarang, coba cek nadi, cek asup pernapasan semuanya. Kalau nggak ada sumbatan di pernapasan, misalnya orangnya habis makan bakso gitu ya, yang itu tiba-tiba pingsan, mati bakso keluar dulu. Cepat tapi keluarin cepat kan, habis itu cek dulu langsung, habis itu kalau bisa nggak ada denyut jantung langsung tulang rusuk bisa patah, komplikasinya bisa patah, tapi itu nggak masalah, bisa diperbaiki. Kematian karena kehabisan nafas sama kematian karena bukan karena perdarahan itu masih lebih cepat, hitungan menit, 35 menit loh. Kalau penyakit karena perdarahan itu bisa 2 jam. Jadi gak usah dipikirin mau patah mau apa, yang penting si jantungnya tetap bisa mau. Bu, kalau masa corona gini bisa kasih dari mulut ke mulut? Nggak bisa Bu. Kalau sekarang kalau misalnya dari corona itu ada modifikasi, jadi orangnya dibalik. Jadi kita kiri. Ada tekniknya. RW-nya hilang, jadi Ada langsung sirkulasi. Jadi kan harusnya A, B, C, RW. Kalau ada tekniknya. Misalnya kalau nggak Walaupun gendut yang itu. tebal itu kan C, B, A circulation. Nah itu kalau Ada yang bilang menurut istilahnya ya kan ketika kalau orang itu sudah tidak ada jika jantung itu kalau berhenti, tempatnya kecil. maka otomatis dengan kita melakukan si pijat jantung ya maka sudah bisa gitu. Maksudnya termasuk ke dalamnya. Tapi kalau orang yang sesak napas belum tentu, maksudnya si jantungnya ini bekerja. Balikannya ya. Pokoknya intinya si jantung ini lebih penting daripada si yang napas tadi. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau terlalu cepat ngomong, karena kadang-kadang juga saya nggak sadar kalau bisa terlalu cepat ngomong dan belibet. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pipit atas paparannya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah makan siang diselingi dengan arisan kepada ibu-ibu semua. Pemberian cenderamata oleh Ibu Ketua DWP. Pada Ibu Ketua kami persilakan.